Oke, sudah terlihat kan ya screen-nya dari awal masuk tadi? Sudah, Mas Kali. Sudah, Oke, Mas. Juga sudah. baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Gali Aditya, NPM 19105020990. Saya di sini perwakilan kelompok 3 yang membuka presentasi untuk hari ini. Kelompok 3 mempunyai 6 orang anggota kelompok. Untuk masing-masingnya mungkin bisa saya panggil dan bisa langsung on kamera supaya ngecek jaringan juga, kelancaran jaringan yang ada di perangkat kalian masing-masing. Untuk Mas Fakih silahkan memperkenalkan diri. Ya, saya hadir. Perkenalkan, Dik. Oh, ya, nama saya Perkenalkan. Bu. Nomor MTM 1910502088. Ya, lanjut Mas Irfan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Irfan Jaksono, NPM 1910502089. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut Mas Satria. Sebelumnya perkenalkan nama saya Satria Uji Perdana, NPM 19105502091. Ya, lanjut Mas David. Perkenalkan semua, nama saya David Kurniawan, NPM 19105020092. Oke, terima kasih. Untuk Mas Isan, apa udah masuk Mas Isan? Sepertinya belum ya. Ya udah, saya lanjut aja. Untuk hari ini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil review jurnal, yaitu jurnal yang berjudul Pengaruh Parameter Pemotongan CNC Milling dalam pembuatan poket terhadap getaran dan kekerasan permukaan pada crack case mesin pemotong rumput. Oke, untuk materi pertama akan dilanjutkan oleh Mas Irfan. Silakan Mas Irfan. Terima kasih Mas Gali atas waktunya. Mungkin di sini sebelum saya menjelaskan, saya izin off cam terlebih dahulu karena ini ya masalah sinyal. Takutnya kalau misal off cam malah suara saya putus-putus. Terima kasih. Nah, apa itu parameter pemotongan CNC milling? Parameter pemotongan pada proses CNC milling adalah informasi berupa dasar-dasar perhitungan, rumus, dan tabel-tabel yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayatan pada proses CNC milling. Dari kata yang mendasari teknologi proses pemotongan atau penyayatan pada proses CNC milling ini dapat disimpulkan bahwa parameter ini diperlukan agar proses produksi dapat berlangsung sesuai dengan prosedur perencanaan. Nah, terdapat beberapa parameter yang berpengaruh pada kekasaran permukaan. Komponen diantaranya yaitu yang pertama, kecepatan pemotongan atau yang disebut dengan cutting speed. Kemudian ada kecepatan putaran, yang di sini dimaksud adalah kecepatan putaran pada pisau fresh. Ada juga kedalaman pemotongan atau ketebalan penyayatan. Ada kecepatan makan, strategi pemesinan, pergeseran pahat, jenis material bahan baku, jenis pahat, material pahat, kemudian ada dimensi pahat, geometri pahat, penggunaan cairan pendingin atau yang disebut dengan coolant, dan faktor-faktor lain pada proses pemesinan. Nah, dari faktor-faktor yang saya sebutkan tadi, yang paling dominan untuk memengaruhi kekasaran permukaan pada suatu benda kerja yaitu adalah kecepatan potong. Karena untuk menentukan sebuah kecepatan potong itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Mungkin nanti teman-teman bisa menanyakan itu kalau misal teman-teman pengen tahu supaya mempersingkat waktu. Bisa lanjut Mas Ali. Nah, dari judul jurnal ini, pengaruh parameter pemotongan CNC milling dalam pembuatan poket terhadap getaran dan kekasaran
permukaan pada crankcase mesin pemotongan rumput memiliki tujuan penelitian dan permasalahan. Nah, permasalahan dari jurnal ini yaitu bagaimana pengaruh parameter dalam pengerjaan pocket terhadap getaran dan kekasaran pada CNC milling. Dan tujuan penelitian ini sendiri yaitu untuk mencari dan membuktikan pengaruh parameter pemesinan terhadap getaran dan kekasaran guna meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dengan CNC milling. Dari penelitian ini harapannya kualitas atau produk yang dihasilkan bisa menghasilkan suatu produk yang maksimal sesuai dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Seperti itu. Mungkin untuk penjelasan dari saya itu saja. Bisa lanjut ke slide berikutnya. Terima kasih. Iya, Mas Fakih, bisa minta tolong untuk dijelaskan? Oh iya, terima kasih Mas Galih. Ya, sekarang pendahuluan. CNC merupakan mesin canggih yang digerakkan menggunakan program bernyawa. Menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keunggulan CNC di bidang mesin konvensional diantaranya adalah tidak banyak setting tool, perpindahan secara otomatis sesuai program yang diminati, pergerakan mesin dapat dimonitor pada layar monitor, tingkat error kecil, dan efisiensi waktu mesin CNC yang digunakan ini, yaitu CNC milling. Lanjut, Mas. Metodologi. Desain penelitian yang digunakan yaitu metode eksperimen dengan menyajikan beberapa spesimen yang digunakan dan diuji. Jubaid menyatakan bahwa desain eksperimen merupakan langkah-langkah yang perlu diambil sebelum eksperimen dilakukan agar data yang diperlukan dapat diperoleh sehingga akan membawa hasil dan kesimpulan untuk mengetahui pengaruhnya parameter dapat dalam pengerjaan pocket terhadap gerakan dan getaran dan kekasaran pada CNC milling dapat menguji keseluruhan permukaan sesuai dengan variasi yang diberikan. Berikut merupakan diagram alir penelitian yang digunakan. Ya, ada di samping kanan ya. Lanjut, Mas. Oke, terima kasih Mas Fakih. Lanjut, di sini ada objek penelitian. Objek penelitiannya itu yaitu aluminium coran atau piston bekas. Lalu ada fokus penelitian. Fokus penelitian dengan objek aluminium coran adalah pengaruh dari parameter permesinan, dalam hal ini kecepatan spindle speed dan pemakanan ke dalam dengan proses gerak roughing pada proses pengerjaan pocket pada permesinan CNC milling terhadap nilai getaran mesin yang ditimbulkan dan nilai kehalusan atau kekerasan permukaan benda. Lanjut masuk pada tahap perancangan. Machining dengan CNC milling akan diberi variasi kecepatan putaran spindle pada benda spesimen pada kedalaman pemakanan 2 mm dan 0,5 mm yang akan diobservasi hasilnya untuk dijadikan sebagai referensi dalam perhitungan terhadap getaran mesin dan kekerasan permukaan. Hasil dari proses machining yang sudah divariasi parameter dalam pocket selanjutnya dilakukan pengujian. Pengujian pertama dengan uji gerakan pada saat pengerjaan dengan menggunakan vibrator meter. Pengujian kedua dengan studi kekerasan dengan menggunakan alat surface roughness tester. Lanjut Mas Satria, bisa tolong dijelaskan? Ya, terima kasih Mas Gali. Selanjutnya adalah peralatan. Peralatan yang digunakan di sini dilihat ada jangka sorong Mitotoyo. Jangka sorong di sini digunakan untuk mengukur jarak, kedalaman maupun diameter dari benda yang akan diuji. Selanjutnya ada end mill.
diameter 16 mm. Cara kegunaannya, end mill ataupun juga dikenal pisau fris merupakan jenis cutter pemotong milling dan perkakas alat pemotong yang digunakan dalam aplikasi milling CNC. Selanjutnya ada mesin alat uji itu sendiri, yaitu mesin CNC milling ATM Pro. Next. Lalu ada alat uji kekasaran Surface Roughness Tester Mitutoyo SJ201. Roughness Tester merupakan alat yang mampu mengukur tingkat kekasaran permukaan komponen dari suatu benda yang mempunyai beberapa bentuk dan variasi yang berbeda baik menurut struktur maupun dari hasil proses produksinya. Lalu ada alat uji getaran atau vibrationmeter Lutron FB 8200. Vibrationmeter itu sendiri merupakan alat untuk mengukur getaran sebuah benda, terutama dalam dunia industri, misalnya untuk mengukur motor, pompa, skrin, atau benda bergetar lainnya. Next. Terima kasih. Oke, dan selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari eksperimen tersebut. Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh dari parameter permesinan, dalam hal ini spindle speed, pada varian 300 rpm, 1200 rpm, dan 3200 rpm dalam gerakan rogging dengan kedalaman pemakanan 2 mm dan gerak finishing pada kedalaman pemakanan 0,5 mm. Pada proses pengerjaan pocket pada permesinan CNC milling terhadap nilai getaran mesin yang ditimbulkan dan nilai kehalusan atau kekerasan permukaan benda hasil. Penelitian dilakukan di laboratorium Teknik Mesin Universitas 11 Maret di Surakarta. Uji kekerasan. Di tabel 1 menunjukkan nilai data hasil uji kekerasan di atas dilakukan dengan alat surface rogging tester dengan jenis Mitutoyo SJ201 dengan parameter permesinan yaitu spindle speed pada varian 300 rpm, 1200 rpm, dan 3200 rpm. Kemudian diberikan variasi gerakan pemakanan rogging dengan kedalaman pemakanan sebesar 2 mm dan gerak finishing dengan besar kedalaman pemakanan 0,5 mm. Pengukuran selanjutnya digunakan 3 titik uji pada permukaan benda hasil. Pengukuran dilakukan di 3 titik yang berbeda pada permukaan benda hasil untuk mendapatkan hasil yang akurat. Dan dari data tabel tersebut, misal dengan kecepatan 300 rpm dengan kedalaman 2 mm, maka benda tersebut akan diukur di 3 titik kekerasan pada permukaannya. Di titik pertama misal dengan 300 rpm dengan kedalaman 2 mm, di titik pertama kekerasan kekasaran 2,00, titik kedua 1,38, dan titik ketiga 6,47. Dan setelah semua 3 titik tersebut diketahui, maka akan dicari rata-ratanya. Next, Mas. Oke. Selanjutnya yaitu uji getaran mesin. Dari tabel 2 dan 3 di atas menunjukkan nilai getaran pada proses machining yang dilakukan diukur menggunakan alat vibration meter Lutron VB 8200. Dengan variasi parameter kecepatan potong atau spindle speed dengan varian 300 rpm, 1200 rpm, dan 3200 rpm. Variasi diberikan pada gerak makanan rogging dengan kedalaman makanan 2 mm pada bentuk pocket diameter 48 mm dan gerak makan finishing dengan kedalaman 0,5 mm pada bentuk pocket diameter 30 mm dengan tujuan mendapatkan data yang lebih valid.
Pengukuran gerakan dilakukan per 5 detik saat proses machining dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat. Kemudian dihitung rata-rata untuk mendapatkan getaran rata-rata pada masing-masing varian. Pengukuran getaran dilakukan dengan pengukuran kecepatan getaran, dalam hal ini velocity vibration per satuan waktu pada satuan metrik atau mm per second. Mungkin bisa kembali ke tabelnya, Mas. Yang mungkin di sebelah kiri bisa dilihat itu tabel 2 adalah data getaran mesin pada permukaan dengan kedalaman 2 mm. Jadi setiap 5 second bakal dicek berapa nilai kekasarannya. Di sini di nilai kekasaran tetap dibagi 3, yaitu dengan 300 RPM, 1200 RPM, dan 3200 RPM. Sama seperti dengan yang kedalaman 2 mm, dengan kedalaman 0,5 mm pun tetap sama. Dan setiap pengukuran itu diambil rata-rata dan juga total rata-rata. Oke, selanjutnya, Mas. Oke, baik. Jadi kesimpulan dari apa yang tadi udah jelaskan, ada beberapa kesimpulan yang dapat dijabarkan, yaitu kecepatan putar spindle berpengaruh terhadap harga kekasaran permukaan dengan menggunakan CNC milling. Semakin tinggi kecepatan putar, maka semakin halus harga kekasaran yang didapatkan, asal tidak melebihi kecepatan yang diizinkan berdasarkan bahan material yang digunakan. Selain kecepatan potong, kedalaman pemakan juga berpengaruh terhadap nilai kekasaran. Semakin kecil kedalaman pemakanan, maka nilai kekasaran yang dihasilkan akan semakin kecil pula. Kecepatan putaran spindle berpengaruh pada nilai getar sebuah mesin saat sedang beroperasi dalam pengerjaan pocket pada CNC milling. Semakin tinggi kecepatan putar spindle yang digunakan, maka nilai getar yang didapatkan akan semakin berkurang nilai. Asal masih dalam batas kecepatan putar yang diizinkan. Selain kecepatan potong, kedalaman pemakanan juga berpengaruh terhadap nilai getar mesin. Hal ini dapat dilihat dari semakin besarnya kedalaman pemakanan, maka nilai getar yang dihasilkan semakin besar pula. Oke. Sudah selesai presentasi yang dapat kami sampaikan pada teman-teman. Lanjut mungkin sesi tanya jawab. Untuk sesi ini, karena tadi permintaan 2 atau 3 pertanyaan saja, maka akan dibuka satu sesi saja, yaitu 3 pertanyaan. Ya, harap teman-teman ada yang mau bertanya? Saya, Mas. Halo. Ya, baik, Mas Eksna. Ya, perkenalkan nama saya Ignatius Putra Variantoro dengan NPM 19105021005, ingin bertanya, apa pengaruh dan dampak getaran yang muncul pada mesin perkakas? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Eksna atas pertanyaannya. Lanjut, apa ada yang mau bertanya lagi? Saya, Mas. Ya, silakan Mas. Ya, perkenalkan nama saya Syahrul Bagas, NPM 19105021112, ingin bertanya, hal apa yang mempengaruhi kekasaran permukaan benda saat proses CNC milling berlangsung? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Syahrul Bagas. Ada yang ingin bertanya lagi? Saya, Mas. Ya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hidayat, NPM 1910502098.
seberapa besar pengaruh kecepatan putaran spindle terhadap harga kekasaran permukaan suatu benda. Oke, baik. Terima kasih, Mas Yusuf Hidayat. Bu, ini langsung dijawab apa gimana, Bu? Jika sudah ada jawabannya, boleh langsung dijawab. Baik Bu, mungkin saya bakal jawab pertanyaan punya Mas Bagas. Mas Bagas ya tadi, Mas Bagas Palevi, yaitu hal yang mempengaruhi kekasaran permukaan benda saat proses CNC milling, yaitu ada beberapa parameter yang berpengaruh pada kekasaran permukaan komponen. Di antaranya kecepatan potong, kecepatan putaran, kedalaman pemotongan, kecepatan makan, strategi pemesinan, pergeseran pahat, jenis material bahan baku, jenis pahat, material pahat, dimensi pahat, geometri pahat, dan juga penggunaan cairan pendingin dan faktor-faktor lain pada proses pemesinan. Itu jawaban untuk pertanyaan Mas Bagas Palevi tadi, Bu. Mungkin aku pengen nambahin sedikit karena tadi kan aku juga sudah jelaskan mengenai itu. Jadi faktor yang paling memengaruhi kekasaran permukaan itu adalah kecepatan potong. Nah, untuk penentuan atau faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan kecepatan potong atau cutting speed, yaitu ada material benda. Mungkin sama sih parameter yang disebutkan tadi, kayak ada diameter Ya, untuk Mas Syahrul Bagas, bagaimana atas jawabannya? Baik Mas, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin saya izin menjawab ya terkait dari pertanyaan Mas Ignatius tadi. Apa pengaruh dan dampak getaran yang muncul pada mesin perkakas? Nah, untuk pengaruh dan dampak getaran ini yaitu sangat besar pengaruhnya. Dapat dilihat dari produk yang dihasilkan. Kemudian ada umur pahat juga, umur mesin perkakas yang digunakan, kemudian getaran yang tinggi akan mengakibatkan kualitas benda kerja menjadi kurang bagus gitu ya. Kemudian umur pahat juga menjadi lebih rendah, cepat tumpul gitu, dan mesin tidak tahan lama, gampang rusak. Dampak lain getaran yang terjadi pada saat proses machining dilakukan dapat berpengaruh terhadap mesin perkakas dan juga kondisi pemotongan benda uji itu sendiri. Mungkin seperti itu sih jawaban dari saya untuk pertanyaan Mas Ignatius tadi. Baik Mas Irfan, terima kasih untuk jawabannya. Sama-sama Mas. Sebelumnya saya izin mungkin mau menjawab pertanyaan dari Mas Ucup Yusuf. Pertanyaannya kurang lebih seberapa besar pengaruh kecepatan putaran spindle terhadap kekasaran permukaan suatu benda. Menurut kami sangat besar karena semakin tinggi kecepatan putaran, maka semakin halus
harga kekasaran yang didapatkan, asal tidak melebihi kecepatan yang diizinkan berdasarkan bahan material yang digunakan. Selain kecepatan potong, kedalaman pemakaman juga berpengaruh terhadap nilai kekasaran. Semakin kecilnya kedalaman pemakanan, maka nilai kekasaran yang dihasilkan semakin kecil pula. Mungkin segitu jawabannya. Apakah puas, Mas Yusuf? Ya, terima kasih Mas Satria Uji atas jawabannya dan sudah cukup untuk jawabannya. Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, baik. Untuk sesi 1 selesai ya tanya jawabnya ya. Ada 3 pertanyaan tadi dan 3-tiganya sudah terjawab. Apa dicukupkan Bu presentasinya? Cukup, Mas. Oh. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari kelompok 3. Saya perwakilan kelompok 3. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Ternyata kecepatan dari si pahat ketika melakukan pemakanan itu sangat berpengaruh sekali dengan terhadap kekasaran dari permukaan ini ya, milling ya, CNC-nya. Hal sekecil itu pun nanti akan berpengaruh terhadap ketelitian dari produk yang akan kita buat gitu, kualitasnya, mutunya. Makanya memang harus benar-benar teliti. Mungkin kalau di manual kadang hasil dari milingannya karena kita kan masih menggunakan manual ya, pakai tangan itu. Jadi masih konvensional kadang untuk kehalusan atau dari permukaan produk itu kadang masih kurang, tapi ketika kita sudah menggunakan CNC milling, nanti untuk kestabilan dari putaran pahatnya atau pisaunya itu akan lebih stabil dan hasilnya lebih bagus daripada yang mesin konvensional. Serta waktunya pasti estimasinya lebih cepat ya untuk waktu dan biaya. Makanya di industri-industri banyak menggunakan mesin CNC untuk produksi yang skala besar. Baik, terima kasih untuk kelompok 3. Ini Mas Ihsan tidak ada kabar ya, sama sekali ya? Sampai sekarang belum, Bu. Belum, Bu. Kita mengerjakan ini review jurnal ini, PPT-nya, PowerPoint-nya, ikut bantuin atau tidak ada kabar? Gimana? Oh, oke, baik. Nggak usah dijawab ya, cukup dengan senyuman. Baik, nanti Kemarin aja ya disampaikan ke Mas Ihsan Robani ya. Nama Ihsan banyak. Tapi sepertinya Mas Ihsan sakit ya, Bu. Oke. ada kabar kalau sakit Bu, operasi gitu Bu. Operasi gitu, Bu. Nanti ini aja ya, minta tolong disampaikan ke Mas Ihsan Robani untuk tugasnya tetap mengupload ya di Elita ya, biar tetap dapat nilai gitu. Jadi nanti untuk PPT-nya sama, jurnalnya sama, yang beda mungkin reviewnya. Kadang tiap mahasiswa kan bisa aja beda ya pendapatnya masing-masing. Dengan cara mereview, membuat kata-katanya dari review jurnal tersebut, pasti bisa beda. Gitu ya. Minta tolong disampaikan ya untuk kelompok 3 ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Saya cukupkan ya. Silakan untuk absen di Elita sudah ada, dan untuk upload tugas juga sudah ada di Elita ya, 1 minggu ke depan. Terima kasih. Saya tutup untuk perkuliahan sore ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Mas Ami. Kuliah
Sambung. Hah? Sambung. Video lagi. PPMO ini.